Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Efrata Seliansa dan teman-teman saya Adinda Nurfitria dan juga Zahra Sabila Ali ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kami sebagai ujian akhir semester mata kuliah analitika data. Pada tahap awal, saya melakukan import library yang dibutuhkan, yaitu library NumPy dan library Pandas. Digunakan untuk memanipulasi dan analisis data. Selanjutnya, import matplotlib dan juga Seaborn digunakan untuk visualisasi data agar pola dan distribusi data dapat dipahami dengan lebih mudah. Selanjutnya, library Scikit-learn digunakan untuk proses machine learning, khususnya untuk membangun model decision tree, melakukan pembagian data training dan juga testing, serta mengevaluasi performa model menggunakan berbagai metrik evaluasi seperti asuransi, precision, recall, F1 score, conversion matrix, hingga AUC. Selanjutnya, warning dimatikan agar output notebook lebih bersih dan fokus pada hasil analisis. Style visualisasi disesuaikan agar grafik mudah dibaca dan konsisten untuk keperluan laporan maupun presentasi. Selanjutnya, path directory ditentukan untuk menyimpan dataset dan seluruh hasil visualisasi agar dokumentasi analisis tersusun rapi. Selanjutnya, Google Drive dimount agar dataset dan hasil analisis dapat disimpan secara permanen. Pada bagian ini, folder khusus dibuat secara otomatis untuk menyimpan semua hasil visualisasi. Dan waktu analisis dicatat sebagai bagian dari dokumentasi dan audit trail sesuai praktik analitika data. Selanjutnya, pada kode ini, dataset kredit approval menggunakan penamaan kolom A1 hingga A16 sesuai dokumentasi dari UCI Machine Learning Repository. Selanjutnya, pada dataset dimuat dari file lokal dengan nilai tanda tanya dapat diperlakukan sebagai missing value agar dapat ditangani pada tahap data cleaning. Selanjutnya, pada kode ini, dataset terdiri dari sejumlah baris sebagai record permohonan kredit. Di sini ada 690 baris dan juga 16 kolom. Fitur termasuk selanjutnya, pada kode ini atau tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipe data numerik dan kategorikal karena akan mempengaruhi proses preprocessing dan encoding. Selanjutnya, pada kode ini ditampilkan 5 baris pertama dari dataset. Fitur dipisahkan menjadi numerik dan kategorikal
Hal ini penting karena masing-masing tipe data memerlukan perlakuan yang berbeda pada tahap preprocessing. Dan pada kode ini, kolom A16 dipisahkan karena berfungsi sebagai target variabel, bukan sebagai fitur input. Saja pada kode ini digunakan untuk mengetahui apa saja nilai yang ada pada fitur numerik, fitur kategorikal, dan juga target variabel. Dan selanjutnya, di sini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama pada dataset. Dan pada kode ini, distribusi target dianalisis untuk melihat keseimbangan kelas. Hasil menunjukkan bahwa data bersifat imbalance, sehingga matriks evaluasi seperti F1 score dan AUC menjadi penting. Selanjutnya, statistik deskriptif fitur numerik digunakan untuk memahami rentan nilai, mean, median, serta potensi outlier pada fitur numerik. Dan selanjutnya ada di statistik deskriptif fitur kategorikal. Dianalisis jumlah kategori unik dan kategori yang paling sering muncul. Selanjutnya, visualisasi yang pertama, yaitu distribusi target variabel. Kode ini digunakan untuk memvisualisasi distribusi target variabel A16. Tujuannya adalah melihat keseimbangan jumlah data antar kelas kredit yang disetujui dan tidak disetujui. Hasil grafik menunjukkan data tidak seimbang, sehingga evaluasi model tidak hanya bergantung pada asuransi. Selanjutnya, visualisasi yang kedua. Kode ini menampilkan histogram untuk fitur numerik. Histogram digunakan untuk melihat sebaran data, kemencengan distribusi, dan potensi outlier. Selanjutnya, visualisasi yang ketiga, boxplot digunakan untuk mendeteksi outlier pada fitur numerik. Outlier ini menjadi pertimbangan pada tahap preprocessing, terutama saat imputasi data. Selanjutnya, visualisasi yang keempat. Visualisasi ini menunjukkan hubungan antara fitur kategorikal dengan target A16. Grafik ini membantu mengidentifikasikan fitur kategorikal yang berpotensi kuat mempengaruhi keputusan kredit. Selanjutnya, check missing value. Kode ini digunakan untuk mengecek jumlah missing value pada setiap kolom. Informasi ini penting untuk menentukan strategi data cleaning. Dan untuk kode ini digunakan untuk mendeteksi adanya data duplikat yang dapat mempengaruhi kualitas model. Di sini jumlah baris duplikatnya ada 0. Selanjutnya, penilaian kualitas data. Bagian ini merupakan evaluasi kualitas data secara konseptual, mencakup kelengkapan, konsistensi, akurasi data sesuai prinsip data quality. Berdasarkan hasil EDA, dataset memiliki kualitas yang cukup baik untuk pemodelan. Terdapat beberapa missing value yang dapat ditangani pada tahap preprocessing. Distribusi target tidak seimbang sehingga matriks F1 score dan AUC digunakan sebagai indikator utama performa model.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada modeling baseline. Jadi pada tahap modeling baseline ini, kami itu membangun model decision tree dengan parameter default. Yang tujuannya yaitu untuk memperoleh performa awal sebagai pembanding sebelum dilakukannya optimasi hypermeter. Seperti itu. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya yaitu kriteria keberhasilan teknis ini juga ditentukan di awal agar evaluasi model bersifat objektif karena data bersifat imbalance yaitu F1 score dan AUT ROC menjadi metrik utama bukan hanya sekedar akurasi saja. Yang selanjutnya model ini ada baseline params, yaitu model baseline ini menggunakan parameter default decision tree, tidak ada pembatasan kedalaman pohon sehingga model bebas belajar seluruh pola dari data. Random state digunakan agar hasil eksperimen dapat direproduksi. Untuk yang selanjutnya yaitu ini KUK 2.1, 2.2 yaitu untuk membangun dan training model baseline. Jadi pada tahap ini, model decision tree ini diinisialisasikan dan dilatih menggunakan data training, yaitu model belajar membentuk aturan keputusan berdasarkan fitur input untuk memprediksi target A16. Untuk yang selanjutnya ada prediksi model, oh ini untuk akurasinya. Selanjutnya yaitu um, evaluasi model um, confusion metric. Jadi pada confusion metric ini menunjukkan 4 kemungkinan hasil prediksi. True positif berarti kredit layak dan diprediksi layak. False positif berarti kredit tidak layak tetapi diprediksi layak. Selanjutnya yaitu false negatif berarti kredit layak tetapi diprediksi tidak layak. Dalam konteks bisnis, false negatif lebih beresiko karena peluang kredit yang layak bisa terlewat. Selanjutnya ROC curve dan AUC. ROC curve ini menggambarkan trade-off antara true positif dan false positive ref. Nilai AUC mendekati 1 menunjukkan kemampuan model yang semakin baik dalam membedakan dua kelas. Untuk yang selanjutnya yaitu feature importance. Feature importance ini menunjukkan fitur mana yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan model. Informasi ini penting untuk menjelaskan model kepada stakeholder secara non-teknis. Seperti ini. Selanjutnya yaitu visualisasi decision tree. Ya, Pak. Setiap node pada decision tree ini menampilkan kondisi pemisahan data. Jika kondisi terpenuhi, data mengarah ke cabang kiri. Jika tidak, ke cabang kanan. Nilai ini menunjukkan tingkat tidak murnian node. Semakin kecil nilainya berarti semakin baik. Nah, untuk kesimpulan dari modeling base ini, jadi modeling base ini memberikan gambaran awal performa decision tree. Hasil evaluasi menunjukkan adanya indikasi overfitting sehingga diperlukan optimasi hypermeter untuk meningkatkan generasi model. Pada hasil temuan confusion matrix baseline model ini terdapat 74 true negatif dan 20 false positif, 26 itu false negatif dan 16 itu true positif. Ya, dan total benarnya itu terdapat 90. Total salahnya itu terdapat 46. Ya, pada model baseline ini masih terlihat cukup banyak kesalahan prediksi terutama pada false negatif ini sebanyak 26 data yang berarti banyak pemohon layak itu justru ditolak. Dan selanjutnya pada hasil temuan decision tree-nya ini
Ini sampelsnya 541 ya, dan value-nya 373 dan 168. Ya, pada not awal ini menunjukkan sebagian besar data berada pada kelas di bawah 50.000, namun nilai gininya ini masih tinggi, artinya model masih perlu membagi data agar homogen. Ini pada cabang kiri ini not kembali memisahkan data karena tingkat impurity-nya itu masih tinggi. Dan selanjutnya di sini pada note ini menunjukkan kebingungan mode karena distribusi hampir seimbang antara dua kelasnya, dan gininya itu hampir 0,5, jadi masih campur, sangat campur. Dan pada gini 0,0 ini leaf node dengan gini ini menunjukkan keputusan yang sangat yakin. Dan selanjutnya pada cabang kanan ini memiliki impurity yang lebih rendah, artinya aturan ini lebih efektif untuk memisahkan datanya. Dan ini di sebelah kiri ini hampir seimbang dan not masih memecah juga. Dan di sini distribusinya makin bersih dan modelnya semakin yakin juga. Nah, dan di sini struktur decision tree-nya ini dinilai gini di setiap node itu model baseline menunjukkan kompleksitas yang tinggi dan indikasi overfittingnya. Hal ini terjadi dasar perlunya hiperparameter itu optimizer untuk menghasilkan model yang lebih sederhana dan lebih stabil lagi. Dan selanjutnya ini confusion matrix optimize model ini true negatifnya 74 dan 20 ini false positifnya, 29 ini false negatif, dan 13 ini true positifnya, dan total benarnya itu 87, total salahnya ada 49. Dan setelah optimasi model ini menjadi konservatif ya, risiko false positifnya tetap, namun false negatifnya meningkat, artinya model lebih berhati-hati tetapi melewatkan lebih banyak pemohon yang layak. Dan selanjutnya itu dan pada decision tree optimize model ini not awal masih menunjukkan mayoritas data berada di bawah 50.000 ya, namun tingkat ketidakpastiannya masih tinggi sehingga model perlu melakukan pemisahan data. Dan di sebelah kiri ini model memanfaatkan A10 ini untuk memperbaiki kesalahan pemisahan kelas pada cabang kiri ini. Dan pada not ini distribusi kelas hampir seimbang sehingga ketidakpastian tinggi dan model perlu pemisahan tambahan. Dan leaf node dengan entropi 0 ini menunjukkan prediksi yang sangat pasti. Dan selanjutnya ini cabang kanan ini memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih rendah yang menandakan pemisahan fitur yang lebih efektif juga.
dan node ini relatif persis ya, sehingga keputusan model ini lebih stabil. Dan decision tree optimized ini menunjukkan struktur yang lebih sederhana dengan tingkat ketidakpastiannya yang lebih rendah di node-node utama. Jadi pembatasan parameter itu membuat model lebih stabil juga dan mudah diinterpretasikan ya, meskipun dengan trade-off berupa peningkatannya false negatif. Dan berdasarkan confusion matrix dan visualisasi decision tree-nya, dapat disimpulkan bahwa hyperparameter optimization ini berhasil meningkatkan performa model. Model optimize itu menunjukkan prediksi yang lebih akurat, risikonya juga risiko kesalahan itu lebih rendah, serta struktur keputusan yang lebih sederhana dan mudah untuk dipelajari, dijelaskan. Dan karena itu model optimasi ini lebih dipilih ya sebagai model finalnya.